ibu-ibu semua. Shalom ibu-ibu, apa kabarnya? Inilah kesibukan saya setiap hari ngurusin ikan-ikan sama tanaman buat hiburan. Iya, terima kasih. Dan kita mau ngobrol lagi, tapi saya cuci tangan dulu. Oke? Shalom ibu-ibu, saya sudah cuci tangan. Akhir-akhir ini kita diajari untuk rajin cuci tangan. Ya, baik juga untuk kesehatan pribadi kita. Ya, apa kabar semua ibu-ibu yang luar biasa, WBI, GBI, Jati Bening. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan melalui undangan dari Ibu Ersi. Terima kasih Bu Ersi, terima kasih ibu-ibu semua, sehingga kita bisa berbagi saat ini dalam kesaksian dan renungan singkat. Ya, untuk kesaksian, puji Tuhan, Agustus tahun ini kami sudah memasuki tahun yang keempat. Ya, di belakang ada Daryl, ayo say Daryl. Daryl lagi liburan karena masih liburan sekolah. Ya, puji Tuhan, semua kami dalam kondisi sehat di tengah pandemi ini, menuntut kita untuk stay di rumah. Ya, kita harus lakukan untuk kebaikan bersama. Jangan terganggu ya ibu-ibu dengan tingkahnya Daryl karena dia suka sekali memanjat. Puji Tuhan sudah 4 tahun, hampir 4 tahun kami melayani di sini, dan banyak suka, ada dukanya, tetapi kita lalui bersama dengan jemaat GBI Karawang. Ya, puji Tuhan, pelayanan demi pelayanan kami lalui tahun demi tahun. Yang tahun ini memang kita semua mengalami, bahkan gereja kami juga harus menunda beberapa pelayanan karena himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul banyak-banyak di dalam gereja, dan juga untuk jemaat ada yang berdampak juga atas pandemi ini. Tetapi kami saling mensupport, kami saling menguatkan bahwa kita satu keluarga. Dan ya, yang terakhir memang ada yang menyedihkan ya ibu-ibu. Ada jemaat kami yang suaminya harus di PHK, dan mau tidak mau keluarga ini harus pindah ke kampung gitu. Pindah ke kampung, mereka akan usaha di kampung, dan ya, kami harus mengantarkannya dengan berat hati, tetapi ya itulah kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menambahkan lagi jiwa-jiwa untuk gereja baptis Karawang ini. Ya, puji Tuhan, di masa pandemi ini kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan sosial seperti membagikan sembako. Ya, kita saling berbagi tanpa dengan dukungan jemaat kita juga pasti akan lemah. Jadi kita saling menguatkan, walaupun sedikit kami sudah berusaha untuk berbagi kasih. Mengalami kendala dalam pekerjaan, penghasilannya yang menurun, ya kita bantu sama jemaat, saling mengumpulkan sebagian dari berkat mereka dan diberikan sumbangan. Ya, itulah, dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena kemarin kami sudah beribadah bersama di gereja dengan protokol kesehatan, tapi dengan jumlah yang dibatasi. Ya, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi dari semangat kami untuk tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, itulah kesaksian kami. Dari keluarga juga sehat semua, dilindungi Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak sudah naik kelas, Daryl naik kelas 2, Michelle naik kelas 6. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Demikianlah kesaksian dari saya tentang pelayanan di sini, kiranya bisa memberkati ibu-ibu semua.
Akan berdoa dahulu sebelum kita renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur karena Bapa senantiasa memberkati kami dengan berkat kesehatan, sukacita. Kami saat ini berkumpul bersama dengan para wanita yang luar biasa GPI Jati Bening. Tuhan memberkati pertemuan kali ini, Tuhan berkati firman Tuhan, renungan kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membukanya bersama-sama dari Lukas pasal 41, dari Lukas pasal 2, ayat 41 sampai dengan 52. Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Ibu, kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan bacanya bersama-sama, mulai dari judulnya kita akan baca ya. 1, 2, 3. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Ya, kita sudah membaca dari satu perikop dari ayat Alkitab ini ya. Renungan kali ini saya akan beri judul, "Ku mau hidup seperti Yesus." Ku mau hidup seperti Yesus. Kita mau ya semua memiliki kehidupan yang panjang gitu, punya umur panjang. Bahkan setiap tahun selalu kita rayakan dan kita nyanyikan, panjang umurnya, panjang umurnya. Itu artinya kita mensyukuri, dan orang senang ketika berulang tahun itu pasti suatu hal yang ditunggu-tunggu. Beberapa waktu lalu adik Silvi juga, Mbak Silvi, kakak Silvi sedang berulang tahun yang ke-17. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Ya, hidup seperti Kristus itu kalau kita bicarakan itu bisa nggak ya gitu ya, itu kan Tuhan gitu. Tapi kita harus belajar Bapak Ibu semua, kita harus berusaha hidup kita seperti Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita ini benar-benar di dalam naungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana hidup
kita bisa seperti Kristus? Poin yang pertama adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, intim yang erat dengan Tuhan. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ya. Tadi dari ayat 41 sampai dengan ayat 49. Di sini Tuhan Yesus setiap tahun pergi ke bait suci. Mereka merayakan Paskah dan kita melihat bukti keintiman Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Ketika orang tuanya waktunya balik ke kampungnya masing-masing. Ternyata Tuhan Yesus itu ketinggalan. Dan ketinggalannya bukan tidak sengaja, karena susah mencari jalan gitu, tidak. Sengaja. Tuhan Yesus sengaja untuk tinggal di bait Allah. Dikatakan di sini, ketika ditanya bahwa mengapa engkau berbuat demikian anakku, kami cemas mencari engkau. Tuhan Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Artinya dia sangat rindu untuk terus-menerus hidup bersama dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang erat. Di situ dia juga bisa berdiskusi dengan para imam. Seperti itu. Nah, ketika poin pertama ini disampaikan, ini memiliki unsur kerohanian atau prinsip hidup yang ada unsur kerohaniannya. Di dalam kehidupan kita juga mari kita menaruh prinsip kerohanian ini menjadi prinsip yang utama. Jadi kalau sepeda itu ada porosnya ya Bapak Ibu. Ada bapaknya mungkin. Ada porosnya ya Ibu-ibu di tengahnya itu. Kalau ada jari-jarinya juga. Kalau misalnya nggak ada porosnya ini, bagaimana jari-jarinya itu akan menyambung atau bisa sepeda itu berputar dengan baik? Rodanya tidak bisa pasti berputar dengan baik. Oleh sebab itu perlu porosnya. Porosnya adalah kerohanian kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita setiap hari itu mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kerohanian, hubungan dengan Tuhan itu adalah hal yang utama. Menjadi porosnya, menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita, menjadi sumbunya, sehingga dari situ akan kita bisa melangkah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, hidup kita, dan kerohanian menjadi hal yang utama, hubungan dengan Tuhan. Apakah kita setiap hari membaca Alkitab? Apakah kita setiap hari berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan persekutuan kita? Itu ada hal rohani di dalamnya. Mari kita meningkatkan hal itu supaya Kristus ada di dalam kita dan semakin kita itu merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Itu yang poin yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti Yesus yang memiliki hubungan yang intim dengan Bapaknya, dan itu adalah hal yang utama di dalam rohani. Poin yang kedua, bagaimana hidup kita mau seperti Yesus, itu dengan kita harus memperhatikan kondisi fisik kita, kondisi kesehatan kita. Kita kalau mau melayani Tuhan dengan badan yang masuk angin, pasti rasanya nggak enak ya Pak, Ibu-ibu ya, merasa aduh pusing gitu, nggak bisa berdiri atau kaki lemah, itu pasti akan mengganggu pelayanan kita. Dan kita melihat Tuhan Yesus, dia bertumbuh dengan baik. Itu pasti karena perhatian dari orang tuanya. Usia 12 tahun berarti dia sudah tidak bayi lagi. Ada peningkatan dari 1 tahun, 2 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun diajak orang tuanya ke Yerusalem. Dan ayat yang ke-52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar. Saya yakin
setiap kita memiliki kerinduan untuk kita bertumbuh dalam hal rohani dan juga di dalam hal jasmani. Mungkin kalau saat ini ibu-ibu sudah mentok ya, sama seperti saya, sudah tingginya tuh sudah tidak bisa dibuat lebih tinggi lagi, yang ada dibuat lebih lebar lagi, itu baru bisa. Seperti saya yang waduh sudah harus mengurangi berat badan karena bajunya sudah pada sempit, akibat di rumah saja. Akibat di rumah saja. Tapi kita harus mensyukuri, tetap sehat ya. Ya, untuk urusan jasmani ini kita juga harus memperhatikan. Tidak hanya kebutuhan rohani saja, tetapi kebutuhan jasmani kita harus memperhatikan. Bagaimana dengan pola makan kita? Apakah kita makan makanan yang seimbang? Apakah kita makan sayur-sayuran? Oh iya, di Jati Bening ada Budarto ya, dengan sayur omahan, sayur rumah ya, yang dijual itu pasti sangat menolong ibu-ibu di sana. Boleh Bu sekali-kali DO ke Karawang gitu ya. Saya melihat segar sekali sayurannya, dan itu ya itu bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi, sayuran, kemudian daging, kalau ada daging atau tempe, kita bisa memvariasinya dengan supaya tetap sehat buat menu untuk keluarga kita. Selain makanan, kita harus memperhatikan juga olahraga. Apakah ibu sudah berolahraga hari ini? Nah, kami biasanya saya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu itu tiap pagi habis jam doa pagi, doa subuh, kita goes gitu ya, goes dengan anak-anak, dengan suami. Kita pergi ke satu perumahan yang dekat di sini, dan di sana banyak fasilitas olahraga, ada lapangan basketnya, tempat untuk bersepeda aman juga. Nah, itu kita pakai untuk bagaimana kita menjaga keseimbangan fisik kita supaya tidak mudah sakit. Karena kalau hanya duduk diam saja pasti badannya merasakan pegal-pegal. Jadi olahraga walaupun hanya berjalan kaki, kita usahakan kita olahraga, kita makan makanan yang bergizi. Jadi Ibu, untuk hidup seperti Yesus atau untuk melayani Tuhan, kita harus memperhatikan fisik kita. Bagaimana anak-anak kita juga kita harus dorong untuk makan makanan yang bergizi, karena anak-anak sekarang banyak yang sukanya fast food, kemudian yang enak-enak sayuran. Anak saya juga Daryl sukanya cuman brokoli saja, tidak suka sayur lain. Buah juga sukanya jeruk saja, tidak suka buah lain. Nah, itu menjadi PR buat saya. Kalau kakaknya jangan ditanya apa saja dia suka. Yaitu poin yang kedua. Mari ibu-ibu, kita semua menjaga kesehatan kita, fisik keluarga dari keluarga kita, anggota keluarga kita perhatikan supaya bertumbuh dengan maksimal, supaya tujuannya untuk melayani Tuhan. Kita akan memasuki poin yang ketiga, masih di ayat yang ke-52. Kita akan baca, dan Yesus makin bertambah besar, itu tadi untuk urusan fisiknya, dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Hikmatnya dan besarnya, stop di situ dulu. Hikmatnya itu berhubungan dengan pengetahuan kita. Kita harus menambah pengetahuan kita dengan belajar. Gereja pasti Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau ketua PA-nya pasti membuka kelas-kelas PA. Atau kalau di Jati Bening ada KPW, pasti ada pembahasan mengenai Alkitab. Itu salah satu dari bentuk kita menambah pengetahuan kita, hikmat kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita juga sudah untuk disuruh sekolah lagi, menambah ilmu pengetahuan, mungkin agak sulit gitu ya. Kita mendorong anak-anak kita supaya belajar dengan baik, belajar
dengan tekun untuk menambah hikmatnya, untuk menambah pengetahuannya, dan itu pasti akan dipakai untuk pelayanan Tuhan. Dan perlu diketahui juga, kita juga tidak terlambat sebenarnya Ibu untuk menambah pengetahuan kita. Saya sering melihat bahwa di Jati Bening suka Ibu Wiwi memberikan keterampilan-keterampilan, itu salah satunya menambah pengetahuan kita. Jadi mari kita membuka wawasan kita seluas-luasnya, itu untuk menambah menambah perbendaharaan pengetahuan kita, dan juga nantinya kita bisa menjadi saluran berkat, bisa melayani Tuhan. Saya cooking class, bikin cooking class, atau ibu-ibu di sana juga kalau sudah punya ilmu, ayo dibagikan supaya ilmunya semakin bertambah. Ketika mengajar itu pasti ada hal-hal yang baru juga, terlebih yang diajar pasti memiliki hal baru. Jadi hal-hal praktis, keterampilan praktis itu juga bisa menambah pengetahuan kita, dan kita bisa memakainya untuk dunia pelayanan. Saat ini juga saya kebetulan dikasih berkat sama Tuhan dari jemaat, sebuah mesin jahit gitu ya, sebuah mesin jahit jadul tetapi saya pakai gitu ya, saya belajar menjahit. Bahkan kemarin waktu awal-awal dihimbau untuk di rumah saja, itu saya coba membuat masker, ibu-ibu membuat masker, saya bagikan ke tetangga semuanya, tetangga satu gang, yang belakang juga semuanya rata ya, dan tidak berbayar, kata kita mau berbagi ya. Jadi itu salah satu bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita, pengetahuan umum, pengetahuan keterampilan kita untuk bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga, dia semakin bertambah hikmatnya karena dia belajar dari para imam. Di sana dia bertanya jawab dengan mereka untuk menambah pengetahuan secara rohani. Ya, itu poin yang ketiga, bagaimana kita mendorong diri kita sendiri untuk menambah pengetahuan. Jangan lupa, jangan absen-absen kalau ada kelas PA, jangan absen-absen kalau ada kelas sekolah minggu, karena itu sangat penting sekali Ibu untuk menambah pengetahuan kerohanian kita. Dan jangan lupa juga untuk menambah hal lainnya, keterampilan kita, belajar dari orang-orang yang memiliki keterampilan, dan yang sudah punya keterampilan berbagi supaya yang lain juga kecipratan ilmunya. Itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk di poin yang keempat atau poin yang terakhir, bagaimana kita mau hidup seperti Yesus. Kita harus memperhatikan kehidupan sosial kita. Maaf, ada gangguan sepeda anak-anak ya. Kehidupan sosial kita itu sudah tercermin dari bentuk salib Tuhan Yesus. Salib ke atas berarti hubungan dengan kita dengan Tuhan. Yang ke bawah adalah hubungan kita dengan sesama. Nah, di sini letaknya hubungan sosial dengan sesama. Masih ayat yang ke-52. Kita baca dari awal. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah bentuk hubungan sosial yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dia di sini makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah berarti hubungan dengan Tuhan. Manusia berarti dengan sesama, atau tanda salib yang horizontal. Saya melihat di sini pasti Tuhan Yesus itu orangnya udah bergaul atau supel atau tidak sombong, yang pasti. Karena apa? Dikasih oleh manusia, nggak mungkin orang sombong terus sini saya rangkul, enggak, pasti dia orangnya baik. Mari kita berbuat baik juga kepada
sesama kita saling memperhatikan, kita menjalin hubungan dengan tetangga kita. Kalau ada kerja bakti ya kita harus bersama-sama. Kemudian kalau ada yang kesusahan juga kita biasanya suka mengumpulkan sedikit uang gitu bersama-sama kalau jenguk. Itu bentuk dari kehidupan sosial kita dengan masyarakat. Ketika kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mereka pasti akan melihat orang Kristen gitu. Kita dilihat ada Kristus di dalamnya yang terpancar sehingga kita dikasihi juga oleh mereka. Ya, demikian renungan singkat dari saya. Mari kita bersama-sama belajar dan mau hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup seperti Tuhan Yesus yang sempurna, tapi kita pasti tidak merasa tidak bisa, tetapi kita harus berusaha bersama-sama. Demikian untuk renungan kali ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Kami ingin ya Tuhan hidup kami seperti Engkau. Kami ingin biarlah hari-hari kami boleh melayani Tuhan. Dan kami memiliki poros hidup kami yaitu Engkau Tuhan yang kami sembah. Dan kami melayani Tuhan, berikanlah tubuh yang sehat buat kami. Berikan pengetahuan yang baik buat kami. Dan biarlah kami juga bisa berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami mendoakan buat para WPI Jati Bening yang saat ini berkumpul. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka, dan juga usaha mereka. Biarlah kami semua dipakai Tuhan untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ibu-ibu semua. Tuhan memberkati.